perbandingan toolbar dari NanoCAD 5 dengan NanoCAD 26. Nah, di sini ada file sama ya, toolbar filenya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Akademi NanoCAD. Di video kali ini kita akan bahas interface NanoCAD versi 26 dan NanoCAD versi 5. Di sini kita akan mencobakan menjalankan software NanoCAD tanpa menggunakan internet. Jadi di sini saya matikan dulu internetnya. Nah, supaya teman-teman tahu bahwasanya NanoCAD bisa digunakan tanpa menggunakan internet. Pertama kita buka dulu NanoCAD versi 5, ketik kanan, kita pilih open. Nah, ini adalah tampilan awal atau interface dari NanoCAD versi 5. Nah, pertama kali kita buka, di sini ada recent. Itu berupa riwayat file yang kita buka ya, riwayat filenya, dan ada riwayat foldernya kita buka. Jadi project-project yang pernah kita buka akan muncul di sini. Lalu di sini tertulis not for commercial use, jadi tidak digunakan untuk komersial. Kemudian untuk memulai silakan di klik ya, get start. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman menjalankan NanoCAD versi 5. Sekarang kita buka NanoCAD versi 26, ini kita minimize dulu. Kita buka NanoCAD versi 26, klik kanan, kita pilih open. Nah, ini adalah tampilan awalnya, welcome window-nya ya, welcome window-nya. Nah, untuk melihat riwayatnya tadi, riwayat file yang kita buka atau historisnya itu di bagian file. Nah, di bagian file ini adalah riwayat teman-teman membuka project atau project yang teman-teman kerjakan. Kemudian di sini ada lisensinya atau lisensinya ya. Nah, lisensinya ini aktif sampai tahun 2027. Nah, ini filenya tadi. Nah, kemudian untuk memulai project bisa new dokumen atau open dokumen jika sudah ada projectnya. Kemudian di sini ini bisa kita minimize dulu ya. Ini kita minimize. Nah, ini adalah tampilan awal dari NanoCAD versi 26. Nah, sekarang kita mau bandingkan NanoCAD versi 26 dengan NanoCAD versi 5. Oke, teman-teman, kita akan bandingkan interface-nya. NanoCAD versi 5 itu adalah NanoCAD yang gratis, teman-teman ya. NanoCAD yang versi gratis. Nah, sedangkan NanoCAD versi 26 ini adalah NanoCAD yang untuk komersial dan ini berbayar. Itu sekitar 15.000 per hari atau sekitar 4.600.000 per tahun. Nah, untuk interface ini dapat teman-teman lihat ada beberapa komponen, ada toolbar ya, ada main menu, kemudian ada drawing window-nya. Nah, di sini kita akan bandingkan dimulai dari quick access toolbar, teman-teman. Nah, quick access toolbar itu dia berada di atas ya, dia berada di atas. Nah, yang di sini ya, yang berada di atas. Kalau kita lihat untuk toolbar dari NanoCAD versi 5 dengan NanoCAD 26 ini hampir sama ya, hampir sama, cuman berbeda di tampilan icon-iconnya ini ya, icon dari NanoCAD versi 5 dan NanoCAD versi 26. Nah, untuk perbedaan toolbarnya teman-teman itu berada di ribbon ya, atau ribbonnya. Nah, atau ribbonnya ini itu kita on off kan ya. Kalau kita posisinya on, maka tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Kalau kita off kan, nah tampilannya akan sama dengan NanoCAD versi 5, teman-teman ya. Jadi NanoCAD versi 5 dengan NanoCAD versi 26 itu tampilannya sama ya, tampilannya sama di sini. Yang membedakan adalah ribbonnya atau ribbonnya. Nah, jadi tampilan
interface-nya itu sama. Kemudian yang membedakan adalah jumlah dari toolbarnya teman-teman. Jadi yang membedakan antara NanoCAD versi 5 dengan NanoCAD versi 26 itu adalah jumlah dari toolbarnya ini. Nah, NanoCAD versi 5 itu toolbarnya terbatas. Sedangkan NanoCAD versi 26 toolbarnya lebih banyak, teman-teman. Nah, kalau kita sandingkan atau kita bandingkan di sini, kita lihat. Nah, di sini kita lihat ya, kita bandingkan perbandingan toolbar dari NanoCAD 5 dengan NanoCAD 26. Nah, di sini ada file sama ya, toolbar filenya. Kemudian ada edit ya, main menu edit, view, insert, format, tools, draw, dan sebelum dimension ini atau dimensi ini ada 3 dimensi di NanoCAD 26, teman-teman. Jadi di NanoCAD versi 5 itu tidak ada toolbar atau menu barnya atau main menunya yang 3 dimensi. Nah, sedangkan untuk yang lainnya di sini ada modify, ada rasternya, di sini ada persamaan, dan ada perbedaan lagi di constraint. Nah, di sini juga ada perbedaannya. Kemudian ada point cloud dan ada topo plane. Dan untuk helpnya sama ya. Nah, jadi teman-teman, perbedaannya hanya di toolbarnya lebih sedikit ya, atau main menunya lebih sedikit di NanoCAD yang versi gratis dengan NanoCAD yang berbayar atau yang untuk komersial. Nah, kemudian dari segi tampilan teman-teman, kalau kita aktifkan ribbonnya tadi ya, atau ribbonnya ini, NanoCAD versi 26 ini sama persis dengan AutoCAD. Jadi kalau teman-teman nanti pernah menggunakan AutoCAD, teman-teman bisa bandingkan menu bar dari AutoCAD dengan NanoCAD yang versi 26 ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian dari interface-nya ini. Nah, di sini kita coba bahas interface yang 26. Jadi teman-teman sudah tahu ya perbedaannya. Dari segi interface itu ada toolbarnya yang kurang di NanoCAD versi 5. Dan sedangkan di NanoCAD versi 26 yang sudah ada lisensi berbayar itu lebih lengkap ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki lisensinya, teman-teman bisa mengikuti tutorial cara mendownload lisensi NanoCAD versi 26 di channel Akademi NanoCAD. Link videonya ada di deskripsi. Nah, di sini kita akan bahas interface dari NanoCAD versi 26 karena menu bar atau toolbarnya lebih lengkap dari NanoCAD versi 5. Nah, pertama kita bahas adalah Quick Access ya. Quick Access toolbar yang di atas ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita klik icon atau logo dari NanoCAD, maka ini tampilannya. Di sini ada untuk new project, kemudian ada open ya. Kalau teman-teman sudah ada project, klik open untuk save. Nah, lalu untuk save as ya atau save as-nya. Kemudian ada insert kalau mau masukkan blok atau gambar. Kemudian ada import, export. Nah, kemudian di quick access-nya ada langsung new project di sini ya. Nah, kalau kita klik, dia menambahkan lembaran kerja baru. Nah, di sini juga ada open dokumen, lalu save tadi ya, yang kita klik di icon tadi muncul di sini di quick access toolbar. Nah, kemudian untuk main menu, teman-teman, kita bahas terkait home ya. Di bagian home ini ada draw, modify, dan layernya. Ada properties, annotation, clipboard, block, group, dan utilities. Nah, jadi kalau menggambar itu biasanya di bagian draw, di sini ada line, kita bisa buat garisnya, teman-teman. Kemudian di bagian draw, nah jadi dia di bagian home ini ada bagian toolbar dari draw-nya ya. Nah, di bagian home ini dia lebih lengkap. Nah,
Sedangkan di bagian draw ini lebih spesifik teman-teman ya, lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. Kalau di bagian home dia hanya menampilkan ada 4 bagian ini, kita expand dulu untuk melihat yang lainnya. Tapi kalau di bagian draw ini lebih banyak. Kalau mau expand silakan di klik tanda panah ya, tanda panah ke bawah ini. Kemudian ada insert. Nah, di bagian insert kita bisa masukkan gambar teman-teman. Nah, insert image jadinya kita masukkan gambar. Nah, kemudian kalau di bagian annotate-nya teman-teman, di sini kita bisa mengukur dimensi juga. Kemudian ada tabel kalau kita mau masukkan tabel. Jadi kalau dimensinya kita klik, kita bisa tahu berapa dimensi dari gambar yang kita buat tadi teman-teman. Oke, parametrik. Di sini ada parametrik, ada 3 dimensi tools. Nah, jadi yang membedakan NanoCAD versi 26 dengan NanoCAD versi 5, di sini ada fitur 3 dimensinya teman-teman. Jadi kalau kita coba 3 dimensi, contohnya di sini kita buat kerucut ya, kita buat kerucut di sini. Nah, di sini kita membuat kerucut, lalu untuk tampilannya bisa kita rubah ya. Nah, pandangannya, nah ini kerucut dan tampilannya konseptual. Nah, ini untuk kerucut teman-teman ya. Nah, ini fitur 3 dimensi dari NanoCAD versi 26. Lalu yang di tengah-tengah ini teman-teman, yang di tengah-tengah ini adalah drawing window-nya atau area kerja kita ya. Area kerja kita atau area kita menggambar. Nah, untuk area kerja kita bisa tampilkan di bagian top tampilannya. Kemudian untuk yang di atas ini adalah dokumen tab atau nama project kita. Nah, di sini dia ya, dokumen tab. Jadi kalau ada beberapa project, teman-teman bisa melihatnya dari sini. Kemudian teman-teman di pojok bawah ini, pojok bawah itu ada dokumen layoutnya ya, dokumen layout. Nah, di sini ada tipe model. Tipe model ini kita membuat gambarnya, gambar projectnya. Nah, ini ada tipe model. Kemudian ada layout. Nah, layoutnya di sini, ini sudah ada ukuran A4, A3, A2, A1. Jadi ini adalah ukuran kertasnya. Jadi kalau kita mau cetak, itu kita biasanya di layout ini teman-teman ya. Nah, di sini layout A4, ukurannya A4. Kemudian di pojok kiri ini adalah propertinya atau propertiesnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui ukurannya, teman-teman bisa lihat propertiesnya atau mau mengganti warnanya itu di bagian properties ini teman-teman. Kemudian di bagian bawah itu ada command line ya. Jadi kalau teman-teman mau buat project atau mau menambahkan line atau menambahkan perintah bisa melalui command line ini atau command-nya ini ya. Nah, contoh di sini kita mau buat garis ya, kita membuat garis. Perintahnya itu adalah line. Nah, perintah line. Cara pertama kita bisa klik ikonnya ya. Kita bisa klik icon line, lalu kita buat garisnya. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan perintah di command line ini. Kita ketik di command line ini adalah line. Nah, ini perintahnya line, kita klik line. Maka ini bisa kita buat teman-teman. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada status bar teman-teman ya. Ada status bar. Nah, jadi di sini ada gridnya kotak-kotak, kita bisa hilangkan juga. Kemudian ada snap. Lalu ada osnap, O3D snap. Kemudian ada O-track dan polar. Nah, nanti kita akan bahas ini semua teman-teman. Di bagian view, di bagian navigasi ini koordinatnya ya, koordinat, titik koordinat. Nah,
Ini bisa kita lihat di sini teman-teman, bagian kiri ini koordinat Y dan X ya, titik koordinatnya. Nah, ini bisa kita hilangkan atau bisa kita munculkan untuk koordinat. Untuk koordinat, kalau sumbu Y itu dibaca secara vertikal, sedangkan sumbu X secara horizontal, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita bahas yang di kanan ini, pojok kanan itu untuk tampilan view-nya ya, tampil tampak atas. Nah, ini tampak bawah, tampak atas, kemudian tampak kanan, kemudian tampak depan ya, front, top. Nah, itu cara mengaktifkannya di bagian sini teman-teman ya. Ada tanda plusnya. Nah, view ya di bagian view dan lokatornya. Ini bisa kita cek dulu apa yang terjadi kalau toolbar, dimulai dari toolbar. Nah, ini ada tampilan toolbar tambahan ya. Wire selection dan di sini area selection. Kalau kita hilangkan toolbar ya dia hilang. Kemudian kalau kita hilangkan centang view control itu berada di belum terlihat ya. Oh, ini. View control ini yang di sini ya, teman-teman ya. Yang tadi di sini ada teks ya. Kalau kita aktifkan lagi muncul teksnya. Nah, top realistic. Jadi kalau kita hilangkan dia hilang. Kemudian untuk lokator yang ini ya, lokatornya. Nah, hilang dia. Jadi kalau mau teman-teman tampilkan silakan diklik. Nah, muncul dia. Ya. Kemudian untuk koordinat tadi selain ada Y dan X ada juga Z, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman ganti view-nya, view kanan misalkan, nah di sini ada tambahan Z ya, tambahan Z. Oke, kita kembali. Sekarang kita coba lihat toolbar dari NanoCAD versi 5, teman-teman. Nah, di sini tadi kita lihat perbedaannya itu ada di fitur atau toolbar atasnya ini, ada beberapa yang tidak ada. Jadi kalau kita coba membuat gambar ya teman-teman, kita coba membuat gambar melalui perintah line, itu juga bisa teman-teman. Kita coba line. Nah, ini bisa kita buat teman-teman. Kemudian ini kenapa tidak lurus? Ya, karena kita tidak mengaktifkan fitur dari status bar yang di bawah ini teman-teman ya. Nanti kita akan bahas, coba kalau kita lihat perbedaannya. Nah, ini kita aktifkan dulu, lalu kita lihat nanti perbedaannya. Nah, fitur-fitur di bawah ini nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini sudah ada gridnya, tadi tidak ada. Nah, ini dia sudah mulai rata teman-teman ya. Nah, sudah mulai rata. Oke. Nah, untuk dari segi tampilan membuat gambar teman-teman, ada perbedaan yang sangat signifikan, yaitu tampilan ukuran garis atau tampilan panjang garis yang kita buat. Nah, saya contohkan dulu di saat teman-teman membuat project di NanoCAD versi 5. Ketika teman-teman membuat garis ya. Ini contoh kita buat garis nih. Nah, tidak ada ukuran ya teman-teman, tidak ada ukuran. Maka teman-teman harus buat ukuran secara manual di sini. Contoh di sini panjangnya 50. 50 itu teman-teman tulis di command line-nya ya atau di command line-nya. Nah, setelah 50 silakan di enter. Nah, maka muncul garisnya 50 teman-teman ya. Ini panjangnya 50. Nah, sedangkan di NanoCAD yang versi 26 tadi, kalau kita lihat, nah langsung keluar ukurannya teman-teman ya. Langsung keluar ukurannya ya. Ini tanda biru itu 50 langsung keluar. Jadi kalau kita ketik langsung muncul 50-nya. Ya, perbedaan dari NanoCAD yang gratis dan NanoCAD yang berbayar. Nah, kemudian sudutnya juga langsung muncul ya, sudutnya.
sudutnya juga langsung muncul teman-teman. Sedangkan di yang gratisan itu belum muncul. Jadi kalau teman-teman yang mau upgrade dari NanoCAD versi 5 ke NanoCAD versi 26, itu teman-teman bisa gunakan lisensi dari NanoCAD di nanocad.id teman-teman. Dan silakan teman-teman gunakan kode voucher Akademi NanoCAD untuk mendapatkan potongan Rp230.000 setiap teman-teman membeli lisensi dari nanocad.id. Oke teman-teman, demikian dulu untuk pengenalan interface-nya. Di video berikutnya kita akan cobakan membuat project menggunakan software NanoCAD ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Jangan lupa tombol like, share, and subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.